Selamat datang di podcast Disita. Di sini sipil bercerita. Waktu dan tempat kalian akan kami sita untuk mendengarkan sipil bercerita. Ya, oke. Nah, perkenalkan nama gue Makale Wijaya atau bisa dipanggil Alef. Dan gua Welly. Nah, di episode perdana kali ini kita akan membahas tentang pentingnya berorganisasi. Kalau menurut Alef penting nggak sih lah organisasi itu lah? Kalau dibilang penting mah penting ya lah. Cuman gue sendiri masih belum tahu nih faktor-faktor apa yang bisa membuat tuh kayak organisasi penting banget nih, harus kita untuk melakukan organisasi gitu. Bener sih, faktor-faktor apa ya kira-kira? Cari tahu ke siapa ya? Itu bisa kita tanyain ke guest star kita hari ini. Wah, siapa tuh lah guest star kita? Untuk hari ini kita ada kedatangan Kak Hani Fitria. Wah, keren banget. Kak Hani Fitria ini adalah ketua himpunan periode 2020-2021. Gitu tuh kan. Boleh saya Halo semuanya, halo siapa nih gue? Ya, Hai. para pendengar kita. Iya. Iya. Halo semua pendengar podcast baru ini. podcast Disita Oh iya, namanya. Disita. Iya. Episode perdana ini. Betul. Betul banget Kak Hani. Hani sendiri apa kabar nih kali ini? Sehat, sibuk Sibuk apa? Apa tuh Kak? Sibuk aja, soalnya kan mahasiswa tingkat akhir. Oke, keren banget. Tingkat akhir sekali. Habis KP juga nih ya Kak ya? Iya, abis KP juga dan KP-nya cukup jauh di Bogor, Oh, keren jadi banget. cukup capek. Mantap. Tapi gimana Kak sidangnya? Dengar-dengar udah kelar sidang kan? Udah kelar sidang KP, udah 1/3. Wih, Mantap. 1/3 ST. Iya. Langsung aja nih kita masuk ke topik kita hari ini mengenai pentingnya berorganisasi. Kalau menurut Kak Hani sendiri, penting nggak sih buat mahasiswa itu untuk berorganisasi? Iya. Kalau kalian nanya sama saya yang berorganisasi, ya pasti jawabannya penting. Cuman kan kenapa itu saya bilang penting, ya kan? Betul Kak. Karena menurut saya pribadi, ini saya bukan so tahu ya. Cuman di sini saya ngasih tahu aja apa yang saya rasain lewat berorganisasi. Berorganisasi itu membuat pengembangan diri. Itu mengembangkan diri. Jadi dari cara saya berkomunikasi itu berkembang, pola pikir pun berkembang, terus gimana caranya kita menghadapi orang-orang juga berkembang, menghandle suatu kegiatan, berpikir di bawah tekanan, itu semua skill-skill tersebut yang nggak bisa kita dapetin di perkuliahan, itu bisa kita pelajari dari organisasi. Dan bentuknya itu bukan belajar, bukan kayak nulis, bukan kayak Tapi berinteraksi gitu iya, ya? gitu enggak, tapi kayak interaksi dan belajar tuh gak kerasa kalau kita belajar. Efeknya bisa kita rasain nih nanti setelah udah ngejalanin itu organisasi, kalian ngerasa oh iya ya, gue berubah ya setelah gue berorganisasi gitu. Kira-kira nih Kak, Kak Hani kan kemarin baru juga KP, terus lagi sibuk-sibuknya juga. Nih kan Kak Hani udah kelar nih berpengurusan Kak saya kan sebagai ketua himpunan. Nah, dampak apa aja sih Kak yang Kak Hani rasakan bermanfaat gitu buat Kak Hani KP, buat Kak Hani nanti nyusun skripsi dan segala macem, sebagai mahasiswa tingkat akhir lah. Yang benar-benar kerasa banget itu adalah pas KP, gue itu KP di Bogor kan. Iya, Gue tuh iya. KP di Bogor. Ini gak apa kan, gue lu aja. Boleh, aman aja, santai aja. Jadi gue KP di Bogor, ketemu orang-orang baru, terus gue mikir kayak, aduh gue bakalan ini nih, deg-degan nih sama orang-orang baru nih, gue bakalan aduh mampus deh gue ntar Banyak nih. dari kampus lain juga gitu ya Kak? Kebetulan gak ada. Oh, nggak ada, Bener-bener cuma dari PJ doang, jadi gak ada teman buat interaksi gitu. Iya. Gue berinteraksi tuh langsung sama orang-orang proyeknya. Jadi kan gue mikir, aduh gimana nih gue gini yang kayak banyak kekhawatiran gitu kan di diri gue sendiri. Pas gue mulai KP, ternyata nggak semenakutkan itu. Gue benar-benar bisa menghandle orang-orang ini, bisa berkomunikasi baik dengan orang-orang ini walaupun mereka jauh lebih tua di atas gue gitu. Dan gue baru ngerasa kalau itu efek atau dampak dari selama ini gue aktif di organisasi gitu. Karena kan mau nggak mau kita dituntut untuk komunikasi sama senior, Iya, misalnya pasti. komunikasi sama dosen misalnya. Sama anggota juga. Iya, sama anggota juga kan, sama adik-adik yang Iya. kita belum terlalu kenal Iya, gitu. belum kenal. Sama senior yang mungkin gue gak pernah lihat mukanya tapi gue harus komunikasi sama Iya. dia, apalagi sekarang online kan. Betul. Iya. Nah pas KP itu gue terapin dan berhasil dan itu bisa kayak gitu. Itu yang benar-benar berdampak. Oh satu lagi mungkin sangat berdampak di gue jadi kebal yang sama namanya diomelin sama orang-orang di tempat KP gitu. Tekanan dari situ banyak banget kan. Nah pas KP tiba-tiba diomelin kayak disentak dikit, itu kayak oh gue udah biasa nih sama hal kayak gini. Malah gue mikir gimana caranya ya biar besok gue nggak digini salah lagi, lagi, biar gitu. nggak salah lagi.
Mungkin kalau yang nggak organisasi malah jadi jiper Iya ya sih, sih. pasti Kalau pengen sih. balik ke Bintaro. Bener banget tuh. Kalian juga ngerasain nggak sih? Ya pastinya sih, selama kita juga, walaupun kita baru bentar ya di sini, cuman terasa juga lah pastinya kayak mental kita terbentuk lebih baik lah kalau menghadapi masalah-masalah. Iya. Itu sih paling kan. Bener, apalagi kalau kita ketemu dosen, ada masalah sama dosen, itu juga kita jadi lebih tenang lah dalam Iya. menghadapinya gitu. Benar. Gak ada ketakutan gitu kayak misal yang lainnya gitu kayak aduh ini gimana kita ya udah santai aja. Chill. Nggak panik lah intinya sebenarnya. Nah, Relax. Kadang tuh apa ya, bikin panik sendiri nggak sih kalau udah dimarah, udah bingung mau ngomong apa, tapi kalau udah berorganisasi bisa lebih tenang lah hadapinnya. benar. Parah. Nah ini akhir-akhir ini kan apa namanya lagi sibuk nyusun skripsi atau gimana Kak? Atau Alhamdulillah lagi nyusun skripsi. skripsi ya? Ambil skripsi apa Kak? Kalau boleh tahu nih. Betul. Oh betul. Banyak banget yang ambil beton deh biasanya ya. Justru angkatan gue nih yang ambil beton itu cuma 2 orang. Sama siapa kan ini? Aan. Oh. Berdua sama Aan beton. Kalau dari Kak Hani sendiri nih, kan untuk proses penyusunan skripsi kan panjang ya, ribet juga. Kira-kira kita dalam sebuah organisasi itu ada nggak sih Kak kayak ngajarin ilmu-ilmu kasarnya untuk kayak nyusun skripsi segala macam yang kepake gitu buat nyusun skripsi dan sebagainya? Ada nggak sih Kak sebenarnya? Mungkin kalau misalnya untuk nyusun skripsi di himpunan nggak ada ya, nggak ada materi Nggak ada. nyusun skripsi yang Iya. baik, itu nggak ada kan. Cuman kalau yang kepake itu justru gimana cara membagi waktunya. Jadi kan penerapan kita ngebagi waktu itu bukan cuma ketika kita berkegiatan kan. Betul. Ya. Cuma ketika kita mengerjakan tugas pun kita harus pintar-pintar ngebagi waktu. Yang namanya skripsi dibarengin organisasi, terus dibarengin juga sama tugas kuliah karena gue juga masih ada matkul. Itu gimana caranya semua itu harus bisa kebagi porsinya sesuai dan gak ada yang terlambat. Mungkin itu sih lebih yang bisa diterapin si pembagian waktunya ini kayak gitu. Cuman kalau misalnya berkuliahnya itu kan kita ada divisi akademik kan, Betul, himpunan, ya. kan. Nah kalau di situ baru tuh kepake karena kita bisa buka kelas bareng, bisa belajar bareng di situ. Berarti Secara nggak langsung nih dengan berorganisasi juga bisa melatih manajemen waktu lah. Ya. Benar, manajemen waktu. dampaknya berarti lumayan besar juga ya Kak. Bisa manajemen waktu kan ketika kita sudah pandai melakukan manajemen waktu itu, kita bisa melakukan aktivitas banyak hal dengan porsinya yang baik. Iya. Dan waktunya singkat. Betul, jadi lebih efisiensi lah dalam berkehidupan. Iya. Mantap banget. Wih, tinggi banget gak tahu ya. Esensi berkehidupan. Iya, esensi berkehidupan. Sekarang ya. Yo, balik lagi. Kita mau nanya-nanya nih sekarang ke Kak Hani. Kak Hani, menurut Kak Hani apa sih arti Pengertian. organisasi itu? Organisasi. Apa ya? Aduh, susah, berat. Berat banget. Berat. kayaknya. Sebetulnya yang saya pahami ya selama berorganisasi, organisasi itu sebetulnya benda mati nggak sih? Iya. Mereka tuh kalau nggak ada kita sebagai penggeraknya, dia tuh cuman selain nama doang gitu. Jadi kalau ngomongin organisasi itu adalah wadah, kalau ngomongin organisasi itu wadah, tapi kalau nggak ada penggeraknya ya percuma. Iya. Gitu. Kayak jadi kalau pentingnya organisasi, kalau menurut saya organisasi itu apa? Organisasi itu ya bener wadah, tapi di garis bawahi kita juga adalah Ada penggerak penggeraknya. wadah tersebut gitu. Betul. Ibaratnya kayak saya akan misalnya kamu fokusnya ke akademik gitu kan, Iya. berarti kamu akan mewadahi akademik Akademik, di himpunan himpunan. gitu. Welly nanti masuk dalam wadah tersebut. Iya. Welly nanti mau menyediakan apa nih di himpunan? Misalnya Welly menyediakan ke olahraganya misalnya. Berarti nanti kamu masuk juga ke Welly. Jadi di dalam organisasi itu Saling kita saling bersinambung, ngelengkapin, saling mewadahi, jadi sama-sama bergerak. Sama-sama. Nah, jadi nggak bisa cuma nikmatinnya doang tanpa kita bergerak di dalamnya. Berarti ibaratnya tuh misalkan kopi ini Kak, berarti organisasi itu kayak gelasnya lah ya kayak. Iya. Kalau nggak ada kopinya nggak ada nilai Nggak- jual. nggak guna gitu. Bener. Iya, benar. Sambil diminum kopinya. Cara chillhood. Enak gak Kak? Enak, mantap. Bener sih, kalau menurut saya juga Iya. kayak gitu sih. Karena
kalau misalnya cuman ada namanya doang, nggak ada orangnya, nggak ada nilai jualnya tersendiri gitu kan. Nah. Karena yang menaikkan dan membuat organisasi itu bagus juga dari orang-orangnya sendiri kan. Iya, walaupun sebelumnya namanya besar, tapi kalau diteruskan oleh orang-orang yang nggak bisa menggerakkan dengan baik, itu lama-lama nama tersebut akan luntur. Hilang. Betul. Semangat kalian yang jalanin sekarang, semangat. Pastilah, kita pasti akan memberikan yang terbaik ya kan? Halo, 2021. Bener gak sih? Tapi nih kalau menurut Kak Hani, misalkan ada orang nih mahasiswa, kan tadi kita udah ngebahas tuh mahasiswa penting banget untuk berorganisasi. Tapi masih ada nih beberapa orang tuh kayak males nih organisasi, ngapain organisasi. Buat gimana tuh kalau menurut Kak Hani cara ngajak-ngajak mereka biar mereka bisa nih ikut berpartisipasi sama organisasi ini sendiri? Jadi kalau menurut gue tuh setiap orang tuh pasti punya fokus dan zona nyamannya masing-masing gitu. Kalau ketika kita ketemu orang yang nggak mau berorganisasi, kita harus tahu dulu kebutuhan dia tuh apa pas dia berkuliah nih. Misalnya kebutuhan dia itu adalah di bidang akademik. Normalnya akademik ya biasanya, karena berkuliah dong. Iya, kan berkuliah. Ketika organisasi ini berdampak pada akademiknya, dampak baik ya maksudnya. Iya. Orang itu pasti akan masuk ke organisasi gitu. Jadi Betul. kita harus sentil dia pakai dampaknya dulu, baru dia bakalan tersentil dan masuk gitu. Gitu kan. Mungkin itu sih caranya gimana narik orang-orang itu masuk organisasi. Mungkin mereka di luar sana yang nggak mau berorganisasi belum merasakan dampaknya. Misalnya kalian pun tetap stay di organisasi karena merasakan dampaknya dong. Betul. Kalau nggak berdampak juga pasti kalian males. Betul. Pasti sih. Gitu. Makanya yang saya bilang tadi, orang-orang penggerak di bawahnya ini yang harus bisa nyebar dampak organisasi ini ke orang-orang sekitar. Iya sih. Karena kalau misalnya kita juga kita nih yang berorganisasi nggak nunjukin ada benefit lebih dari organisasi tersebut juga sebenarnya kan percuma ya, kayak nggak ada yang bisa kita banggakan gitu sebagai mahasiswa organisasi lah kasarnya. Bahkan dari diri sendiri pun bisa kelihatan kok. Misalnya Alef berorganisasi nih kan, sama Were berorganisasi. Terus tiba-tiba di perkuliahan atau di kehidupan sosial kalian berubah jadi individu yang kritis, jadi individu yang kreatif ya kan. Kreatif sih pasti. Yang terus pasti orang-orang melihatnya kayak ini hasil dari didikan. Organisasi mana nih ya? Dari HMS sih ternyata nih gitu. Jadi dari personal pun kalian sebetulnya bisa menjual si organisasi itu. Ada nilai lebih lah ya, kayak nilai jual tersendiri gitu. Bener sih, bener. Soalnya kan kalau misalnya nanti di dunia kerja juga pasti kan apabila kita punya pengalaman organisasi jadi satu pasti nilai plus ya lah ya. Mm-hmm. Satu nilai plus dari perusahaan itu sendiri buat kita kita sendiri, buat perusahaannya juga ada dampak positifnya juga gitu. Iya. Nah. Serta buat organisasinya sendiri karena ada latar belakang yang bagus gitu. Terus kerja tapi nggak paham berorganisasi dengan baik, udah nikmati itu kan tempat kerja kayaknya sih ya, walaupun soalnya belum tahu kerja. juga sih. Iya. Cuman pengalaman dari KP kemarin, kalau kita nggak bisa berorganisasi di dalam proyek, ya udah ceming. Iya, diem gitu doang sih. ya. Ya, ceming doang. Nurut aja, nurut. Iya, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Udah kayak bansur ntar Iya. KP. Bener sih. Makanya penting banget sih kayaknya manajemen gitu ya, kayak Manajemen diajarin di waktu. organisasi. Itu Waktu, yang penting. emosional, manajemen diri. Iya. Benar-benar. Oke, apalagi apa lagi? Lanjut aja nih, sekarang kita ada games dari kita. Selanjutnya kita ada sesi games. Nama gamesnya tebak siapa aku. Siapa aku? Oh, bukan untuk order. Bukan. Yo, siapa aku? Oke, jadi nanti kita kasih clue, nanti Kak Hani tebak ini apa gitu. Ini apa? Bukan ini Ini siapa? Iya, ini apa, ini siapa. Itu bisa berupa benda, bisa berupa apapun semuanya bisa. Jangan susah-susah. Malu-malu kalau nggak bisa. Aduh, tenang aja lah, itu Makanya pertanyaan ini dari produser, jadi kalau salah, salahin produsernya. Siapa sih? Palbun ya, Palbun. ya, pokoknya gitulah. Oke, bisa dimulai langsung nih kita Bisa. ya. Udah siap, Kak? Udah. Oke, dimulai. Alef silakan. Halo pertama, tebak siapa aku. Aku sembunyi tetapi kepalaku selalu kelihatan. Siapa aku? Aku sembunyi tapi Kepalaku selalu kelihatan. jorok ini. Enggak jorok ini. Enggak. Masa kalau ambigu nanti ini kan yang nonton adik-adik. Enggak, Ini enggak ada ambil. Ini sebuah benda yang berhubungan dengan teknik Teknik sipil. sipil. Teknik sipil, kepalaku selalu kelihatan. Iya. Helm proyek. Salah. Salah. Aku benda tapi kepalaku
tubuhku. Dia ketutup. Dia ketutup tapi kepala aku selalu sembunyi, kelihatan. tapi palanya selalu nongol. Dia ngumpet tapi. Alat, ini alat. Ya bisa dibilang alat lah. Bisa jadi. Alat apa ya? Bisa bahan juga sih. Ekskavator kan dia. Bukan. Bukan. Salah. Nyerah deh, nyerah. Jawabannya adalah paku. Paku. Kan paku kan Di dalam. kepalanya kelihatan tapi sisanya di dalam. Pakunya kan kepalanya kelihatan. Iya. Ujungnya tuh kelihatan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Aku merah, aku biru, aku pun hijau. Helm. Salah. Belum selesai nih cluenya. Lampu merah. Aku juga sering kau kunjungi. Aku merah, aku biru. Dan aku hijau. Aku sering kau kunjungi. Jalan raya. Salah. Jangan raya kan nggak ada biru. Terutama nih mungkin sekarang Kak Hani kan tadi lagi sibuk kan, lagi sibuk-sibuknya tuh. Proyek. Bukan. Bedeng. Bukan. Bedeng tukang. Apalagi kan lagi nyusun skripsi tuh, butuh batu kayaknya tuh. Apa yang nyusun Ayo. skripsi? Aku merah, aku hijau. Aku biru. Aku pun biru. Aku merah, aku biru, aku pun hijau. Aku juga sering kau Stick kunjungi. kang parkir. Salah. Apa sih tempat? Ini tempat banget tempat. Bisa tempat. bukan tempat juga sih sebenarnya. Iya, tempat juga iya. Platform sih Bisa juga. bahasanya. Instagram. Bukan. Salah. Apalagi kan Oh, Kak Hani lagi sketchup, skripsi. sketchup. Salah. Salah. Udah capek. Nih, terpakai banget buat skripsi nih. Ya udah capek. Udah jawab nih. Jawabannya adalah Google. Dia apa banget ini? Kan Ini masukin efek krik gitu dong, masukin dong. kan di logo Google kan itu ada merah, Merah, biru, sama hijau. Ya Ada kan? kuningnya juga sih. Iya, di harusnya. tengah kuningnya. Ini nggak bisa ganti game-nya nggak bisa. Nggak bisa sih Kak. Maunya game apa kan? Apa kayak terserah deh. Dari atasan memang sudah begitu nih dikasih. Balbon. Nih, Oh, ya. cembon. Ini Iya. cembon. Iya kan. Gue tahu sih humornya Iya. jelek. Ini gampang nih, satu lagi nih. Tebak siapa aku? Tubuhku panjang, aku selalu diinjak. Aku Balbon. Panjang soal dijak. Balbon. Bukan. Salah. Aku terbentang di sungai. Jembatan. Ya, betul. Akhirnya. Ring. Efek lagi dong. Ya produser. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Tubuhku kecil mungil. Kalau sudah dibuka, aku terlihat ujungku yang Bulat dan lucu. Aku suka sekali dihisap, terutama anak-anak. Permen. Enggak. Kurang tepat. Lollipop. Betul. Benar. Betul. Benar. Lollipop. Makin nggak seru ya. Iya, kayak terlalu Drop, gampang drop. bertanya. Iya. Drop. Sepertinya makin mudah ini. Makin ketebak nih. Iya. Ayo Lab, kasih lagi Lab yang lebih sulit Lab. Yang lebih sulit ya, apa Iya. ya? Coba. Apa Lab? Coba Lab. Ini. Apa kayak tebak-tebakan abang siapa yang paling hitam misalnya. Waduh, Berat itu. Itu berat itu. susah kalau kayak Yang gitu. paling tinggi. dan Ayo, panjang. mungkin boleh Lab, langsung Lab. Bang. Ini deh satu lagi. Siapakah aku? Saat aku turun, gerakanku sangat pelan. Tapi saat aku naik, gerakanku cepat. Itu truk trailer. Salah. Excavator. Enggak, bukan Kan juga. namanya poni. Tapi bukan itu sih jawabannya. Hammer. Salah. Salah. Ah, Sebenarnya tidak ada bau-bau sipil sih. aneh banget ini kan podcast ya. Gak ada pertanyaan sipil. Tapi kayak rumus. Rumus statika. Gak bermanfaat. apa? Pada mumet kan mungkin kalau belajar. Mungkin selanjutnya gamesnya tebak-tebak kalkulus kali ya. Kak? Boleh, undang Pak Edi kan Boleh. di tengah-tengah kita. Menyerah nggak? Menyerah. Ya, gue gak bisa jawab di luar sipil. Iya, Kasih langsung tahu. jawab aja Welly. Jawabannya ialah Gue udah siap tertawa. ingus. Gak lucu. Gak lucu. Gimana nih bukan nih? Krik. Aduh. Krik. Oke. Mungkin ini Mending lagu deh isi lagu. Nah, ini Udah. Oh, udah. Pertanyaan terakhir. terakhir nih ya. Ini mungkin sedikit sulit. Siapakah aku? Awalnya aku berjalan 4 kaki. Kemudian pakai 2 kaki. Setelah aku tua berjalan dengan 3 kaki. Siapakah aku?
Itu nggak ada sipil-sipilan ini. Nggak ada juga. Aduh nggak tahu, sumpah dah. Sipil lah ini. Pertama jalan 4 kaki. Jalan 4, terus Lalu jadi menjadi 2 kaki. Terus 3, Pada terakhir saat 3. tua, aku menggunakan 3 kaki. Ini susah sih. Iya sih, pasti nggak bakal bisa kejawab. Nggak tahu sih, misalnya plesetan juga gue nggak tahu, nggak Iya, kebayang iya. di kepala gue. Iya. Ya udah gue langsung menyerah ya. Iya langsung aja deh. Jawabannya adalah manusia. Kok manusia 4? Iya, kan Kan pertama awalnya kerangka pas bayi. Kalau bayi. Kayak hewan. Kayak hewan. Terus juga kalau kita belajar teori evolusi kan, nggak? Awalnya kan dari kera kan. Please jadi dia Nggak dari kera juga. Kita dari kera. Ya kalau kita belajar teori evolusi kan mungkin. Nah, 4 kaki juga 4 bisa. kaki. Terus kita 2 kaki 2 nih kaki. berdiri. Kalau Terus kalau tua sudah kan tua gini. pakai tongkat. Parah banget, Tiga. kakek gue sehat lah. Gak pakai tongkat, gak pakai tongkat. Kakeknya produser mungkin. Kita nggak tahu. Kakeknya Paul. Yo, Tongkatnya 2. 4 kaki lagi dong. Ya sudah, itu terakhir dari games kita kali ini. Iya. Nah, dengan games terakhir ini selesainya sudah untuk podcast di episode pertama kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Hani yang telah menghadiri podcast pertama episode kita. pertama ini. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Dan sedikit saya simpulkan dari yang tadi perkataan Kak Hani dari awal mengenai pentingnya berorganisasi. Untuk berorganisasi ini penting sekali untuk di mahasiswa karena dari organisasi sendiri kita bisa belajar menghadapi orang baru, kita Betul. bisa belajar komunikasi, intinya itu yang penting. Lalu misalkan tadi bertemu orang baru, kita juga bisa menghadapi misalkan kita dimarahin, bagaimana itu akan melatih mental kita biar kita nggak bingung, nggak pusing kalau misalkan kita dihadapi dengan posisi seperti itu. Betul. Selain itu juga bisa muncul manajemen waktu yang baik, misalkan membagi tugas, ngebagi ada skripsi, membagi organisasi, itu juga bisa menjadi salah satu dampak dari kita berorganisasi sendiri. Betul tuh. Selain itu juga kita bisa ngembangin potensi diri kita nih. Kita memiliki potensi apa di himpunan juga pasti kita akan digali bersama-sama biar menjadi nilai jual dari kitanya sendiri. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Kak Hani? Kalau tambahan sih mungkin apa yang saya omongin tadi benar-benar basic banget, nggak yang Tidak serius-serius banget, cuman itu emang fakta terjadi. Saya nggak mau meninggi-ninggikan dampak dari berorganisasi, tapi itu dampak yang emang Dirasakan, pribadi ya. saya rasakan. Terdengar kayak mainstream memang, cuman itu benar-benar terjadi dan berdampak kayak gitu sih. Betul teman-teman. Nah, selesai sudah. Sekian dari podcast Disita. Disita. Dan terima kasih untuk Kak Hani terutamanya. Dan juga produser-produser dan rekan-rekan kalian di sini. Iya. Oke, waktu dan tempat kalian kami kembalikan. Wih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, betul.